Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hai, apa kabar? Bertemu lagi dengan Budian ya. Kita akan belajar nih hari ini. Semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo mari sama-sama supaya semangat kita berhitung mundur ya dari 5 ya sama-sama ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita masuk ke tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran 5 ya. Coba dilihat bukunya, di mana halamannya kalian coba buka ya nak ya. Nah, ini ada di halaman 37 sampai dengan 44 ya. Siapkan ya bukunya ya nak ya. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran yang terdapat di tema 1 ini, subtema 1, pembelajaran 5 itu adalah ada bahasa Indonesia, PKN dan matematika ya. Untuk bahasa Indonesianya adalah membuat cerita berdasarkan gambar. Dan yang kedua, untuk PKN-nya membuat aturan dalam kegiatan yang merupakan adalah sila pertama ya. Terus yang ketiga, penjumlahan bersusun. Sikap yang akan kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah pertama, kalian tuh harus jujur dalam melakukan setiap kegiatan, terus disiplin. Kalian kalau sudah waktunya sekolah, waktunya belajar itu harus kalian siap tanpa dibangunkan lagi ya, karena kalian sudah kelas 3, sudah tambah dewasa, tambah besar. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, ini selalu Ibu sampaikan, kalian sudah besar, tanggung jawab juga semakin bertambah ya. Jadi, kalau sudah selesai tugasnya, kalian harus buru-buru dan mengirimkannya ya. Oke, sayang? Nah, perhatikan nih sayang nih. Ayo menulis. Ada gambar 4 gambar seri di sebelah ya. Perhatikan nih gambar seri berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar seri. Ibu akan memberi contoh membuat ceritanya dan kalian juga akan mengerjakannya juga ya, sama seperti contoh Ibu ya. Yang gambar pertama ini adalah suatu hari ada 3 orang anak sedang bermain di pantai. Mereka sedang bermain membuat istana pasir. Nah, lanjut lagi ke gambar kedua. Sesudah mereka bermain, mereka merasa lapar. Kedua anak tersebut mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi anak lainnya tersebut tidak mencuci tangannya, malahan langsung makan. Oke, kita berlanjut lagi ke gambar yang ketiga. Mereka bertiga makan dengan lahapnya. Yes, lanjut ke 4. Sampai keesokan harinya, anak yang tidak mencuci tangan, yang langsung makan itu terbaring di kamar tidur karena sakit. Nah, buatlah ya cerita berdasarkan gambar yang tadi Ibu sudah sampaikan. Nah, terus apa sih yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit ya? Kalian sudah memahami kan, membuat cerita sendiri, terus kalian juga menyebutkan sebab dan akibat. Oke, sayang?
Selanjutnya, ini adalah aturan sebelum makan. Di sini ada 3 gambar ya. Ini gambar nasi yang ditutup dengan tudung saji di meja makan, gambar makanannya. Terus gambar yang kedua, anak sedang mencuci tangan, dan yang ketiga, anak akan berdoa sebelum makan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup tuh adalah tumbuh. Supaya kita tumbuh, kita harus makan. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan ya adalah makanan bersih dan sehat. Untuk itu ada aturannya sebelum makan. Yang diantaranya itu adalah 1. Menjaga kebersihan makanan dengan menggunakan tudung saji atau apapun alat penutup makanan ya, supaya tidak dihinggapi binatang hewan lain seperti lalat, semut atau kecoa. Lebih joroknya lagi tuh ya. Terus yang kedua, mencuci tangan. Ingat, sebelum melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan kalian harus mencuci tangan ya nak ya. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini sebagai umat yang beragama, kita harus berdoa mengucapkan syukur kepada Allah yang menciptakan kita ya, karena kita sudah diberi kenikmatan. Oke, yang keempat, makan sesuai kebutuhan. Nah, perhatikan yang nomor 4 ini. Kita tidak boleh makan berlebihan. Akibatnya nanti perut kita akan terasa sakit kekenyangan. Oke, sayang? Lanjut lagi ke makna sila ke-1 Pancasila. Ini yang tadi Ibu bahas mengenai yang PPKN ya. Ternyata pengamalan sila pertama itu ada di aturan sebelum makan, menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga dan memakan makanan yang sehat, dan bersyukur kepada Allah ya, kepada Tuhan yang menciptakan kita ya sayang ya. Itu adalah pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sayang, kita masuk ke matematika nih. Lihat nih, ada gambar di sini. Gambarnya itu ada peternakan sapi, ada orang yang memerah, terus ada pabrik untuk membuat susu kemasan dari sapi yang tadi diperah. Nah, oke. Baik-baik ya, perhatikan daftar tabel di bawah ini nih ya. Berdasarkan daftar di bawah ini, selesaikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada 5 perusahaan. Perusahaan A, B, C, D, dan E. Ini masing-masing jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ada perusahaan A 1.200, perusahaan B 3.000, perusahaan C 4.800, perusahaan D 3.250, perusahaan E 2.200. Nah, di sini perusahaan yang paling banyak menghasilkan per bulan itu adalah perusahaan C ya, 4.800, dan yang paling sedikit menghasilkan susu kemasan itu adalah perusahaan A, adalah 1.200 kotak. Kalian sudah memahami tabel yang ada di gambar? Coba kita sama-sama kerjakan soal nih. Ibu ada soal ya, coba sama-sama kita kerjakan. Nih berapa ya? Nomor 1 nih, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Ayo, tadi Ibu sudah sampaikan perusahaan A ada berapa? Perusahaan A ada 1.200 kotak, perusahaan D ada 3.250 kotak. Jadi cara penyelesaiannya, kalian susun jumlah susu kotak semuanya ya. Di sini ada penempatan nilainya. Ibu beri contoh yang 1.200 itu adalah angka 1 ribuan, angka 2 ratusan, angka 0 puluhan, angka 0 belakang adalah satuan. Jadi untuk
menjumlah bilangan bersusun, kalian harus susun sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, kalau satuan bertemu dengan satuan, puluhan bertemu dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, satuan ribuan dengan ribuan ya. Jadi tidak boleh tertukar. Kalau sampai tidak sesuai, nanti hasilnya akan salah ya, jumlahnya tidak benar. Oke nak, seperti ini contohnya, 1200 dengan 3250. 0 bertemu dengan 0, satuan paling bawah, paling belakang ya, kalian urutkan. Setelah itu depannya adalah 0 dan di bawahnya angka 5. Depannya lagi angka 2, di bawahnya angka 2. Dan depannya lagi angka 1, di bawahnya angka 3. Ya, harus sesuai dengan satuan tempatnya ya, tidak boleh salah tempat, oke? Jumlahnya adalah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5, 5, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 3, 4. Jadi hasilnya adalah 4.450 kotak. Kalian tadi sudah mempelajari ya kegiatan belajar tema hari ini. Mari kita merangkum. Nah, ini yang kita akan bahas adalah penjumlahan bilangan bersusun sesuai dengan nilai tempatnya dan pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu ada contohnya ya. Nanti kalian contohnya rangkuman ini kalian salin ke dalam buku tulis ya nak ya. Nah, kenapa ibu suruh merangkum? Supaya setiap tulisan yang kalian tulis di buku dan kalian baca itu setidaknya akan terekam di otak kalian ya. Akan ingat, jadi apa yang sudah saya pelajari yang hari ini, apa yang sudah saya pahami. Nah, dengan merangkum sedikit banyak kalian akan mengingat kembali apa yang tadi sudah ibu sampaikan ya. Jadi untuk matematika mengetahui letak nilai suatu bilangan dengan penjumlahan ya. Kalau untuk PKN ini mengetahui serta mengamalkan sila pertama Pancasila. Oke, paham? Ya. Nah, setelah selesai ibu memberi materi, sekarang ibu waktunya memberi tugas untuk hari ini. Perhatikan, tugasnya ada 2. Yang pertama adalah merangkum yang tadi ibu sudah sampaikan sebelumnya di buku tulis. Yang kedua mengerjakan soal di Google Form ya. Itu soalnya seperti biasa yang sudah kita kerjakan lalu-lalu, kalian kerjakan. Terus setelah selesai tidak lupa jawabannya ditulis di buku tulis ya, dan di foto. Oke sayang? Akhirnya setelah tadi ibu memberi materi dan tugas, apa ya yang saya rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Ayo kalian, apakah merasa sedih, merasa senang, atau merasa menangis? Bagaimanapun yang kalian rasakan itu adalah motivasi kalian agar lebih semangat dan berpacu lagi dalam belajarnya ya. Seperti misalkan kalau sedih, berarti kalian harus tetap senang. Kalau menangis, dan kalian juga harus tetap senang. Karena apa? Senang itu membuat badan kita, tubuh kita menjadi sehat karena pikiran kita tenang. Oke anak ya? Ternyata sudah di ujung pelajaran hari ini, materi yang sudah ibu sampaikan dan tugas yang sudah akan kalian kerjakan. Ibu berterima kasih ya. Sampai saat ini kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya. Sekarang kalian sudah kelas 3. Jadi tanggung jawabnya lebih besar dan kalian harus lebih mandiri. Tugas dikerjakan sendiri ya dan tepat waktu. Oke. Wassalamualaikum.
Sampai jumpa. Thank you.